Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat yang berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, para frater, juga para seminaris, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menangis adalah satu hal yang seringkali juga terjadi dalam diri dan hidup kita. Ungkapan kesedihan, tetapi juga di sisi lain menangis mengungkapkan rasa kegembiraan dan sukacita. Maria Magdalena menangis setelah melihat makam kosong Yesus. Ia menyangka bahwa Yesus diambil atau diculik orang. Itu ungkapan kekosongan dan kehampaan. Tujuan Maria ke makam Yesus adalah untuk melihat jenazah Yesus, tetapi ternyata makam kedapatan kosong. Dan seperti Maria, seringkali kita juga mengalami kehampaan dan kekosongan dalam hati dan hidup kita. Mungkin karena persoalan atau masalah tertentu yang menimpa diri dan hidup kita. Dan Maria mengajarkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa mencari Tuhan. Meskipun kosong, Maria tetap berharap untuk berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepadanya. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam situasi yang menyenangkan maupun dalam kesulitan apapun. Jika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan berjumpa dengan Tuhan di saat yang tidak kita duga.